Perkenalkan, nama saya Niputunada Elifania Paramita dengan NIM belakang 115. Nah, infrastruktur jaringan komputer itu menjadi kebutuhan mendasar dalam menunjang perkuliahan. Infrastruktur yang dimaksud harus memiliki kemampuan dalam meneruskan informasi meskipun lalu lintas yang menggunakan jaringan tersebut sedang padat. Kami, dari kelompok 19, ingin mempresentasikan rancangan topologi jaringan untuk gedung-gedung yang berada pada lingkungan program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik. Gedung yang dimaksud meliputi gedung DJ, DI, dan DH. Nah, alasan kami memilih lingkungan program studi Teknik Elektro ini sebagai tempat observasi dikarenakan lokasinya dekat dengan kampus, juga memiliki beberapa gedung yang bisa menambah kompleksitas jaringan yang kami rancang, dan narasumber yang terbuka memberikan keterangan infrastruktur jaringan terkini. Namun, beberapa masalah yang kami temui setelah proses observasi dan wawancara, yaitu perbedaan merek perangkat yang digunakan pada jaringan, sehingga bisa berdampak pada kompatibilitas antar perangkat, penempatan access point yang kurang merata, dan koneksi antar perangkat yang belum memiliki backup. Saya Igi Dewi Karanda Baruna dengan NIM akhir 011. Lanjut ke penjelasan. Nah, pembuatan rancangan kami awali dengan kegiatan observasi langsung untuk melihat infrastruktur terkini pada gedung program studi Teknik Elektro. Hasil dari observasi ini adalah denah dari gedung yang kami akan buat rancangan jaringannya. Setelah itu, dilanjutkan dengan wawancara bersama narasumber teknisi jaringan program studi tersebut, yakni Bapak Agung Pranata. Wawancara kami lakukan untuk mengetahui detail infrastruktur jaringan. Beberapa poin dari hasil wawancara kami adalah, yang pertama, USDI sebagai server pusat terhubung dengan gedung DJ yang menjadi pusat jaringan di program studi Teknik Elektro. Yang kedua, dari gedung DJ akan mendistribusikan jaringannya ke masing-masing gedung, yakni gedung DI dan gedung DH. Yang ketiga, kekurangan akses poin pada lokasi outdoor yang menampung banyak host. Yang keempat, dari gedung DJ sebagai pusat jaringan dan administrasi tidak memiliki jalur alternatif yang bisa dituju ke gedung lain. Jalur alternatif ini berfungsi jika sewaktu-waktu terjadi masalah pada salah satu jalur pada jaringan tersebut. Informasi penting dari gedung DJ masih bisa disampaikan ke gedung lain. Perkenalkan, saya Idewo Nyoman Purnama Jayaningrat dengan NIM akhir 075 dari kelompok 19. Di sini saya akan menjelaskan terkait usulan desain topologi jaringan pada teknik elektro. Nah, pertama-tama, jaringan dari USDI akan dihubungkan melalui router. Router USDI ini menuju router pada gedung DJ lantai 1 teknik elektro. Nah, penghubungan ini menggunakan kabel fiber. Kemudian dari router pusat, router core di gedung DJ lantai 1, di ruang pusat jaringan ini, jaringan akan disebarkan ke beberapa gedung. Nah, gedung itu adalah gedung DH dan gedung DI. Nah, penyebaran jaringan tersebut dihubungkan melalui kabel fiber. Kemudian di sini penghubungan menggunakan topologi mesh, sehingga memungkinkan untuk melakukan penyebaran jaringan antar gedung, misalkan dari DJ ke DI atau DJ ke DH. Kemudian untuk switch di beberapa ruangan, nah switch ini akan dihubungkan ke beberapa perangkat yang perangkatnya itu memerlukan kabel untuk terhubung, seperti PC. Nah, topologi untuk menghubungkan end device dan switch ini menggunakan topologi star untuk memudahkan pemasangan dan juga apabila terdapat pengembangan atau penambahan device akan lebih mudah. Kemudian juga terdapat akses point di beberapa ruangan. Ini untuk menyambungkan ke beberapa perangkat yang terhubung menggunakan wireless. Topologi mesh pada router DJ, TI, dan DH ini diperlukan karena untuk mencegah apabila terjadi suatu masalah pada suatu jaringan, maka tidak merambat ke jaringan di gedung lain. Karena bisa melalui kabel alternatif. Misalkan bila terjadi masalah pada kabel gedung router pada gedung DJ ke router utama di gedung DH, maka dia masih bisa, maka router yang ada di gedung DH jaringannya masih tetap bisa terhubung ke gedung DJ melalui router yang ada di gedung DI. Baik, sekian penjelasan tentang topologi jaringan dari saya.
Baik, di sini saya Imade Galang Mahasiswa Utama akan melanjutkan penjelasan pada topologi, yaitu pada bagian subnetting. Di sini dapat terlihat router utama terletak pada pusat jaringan di gedung DJ, yaitu di belakang tangga. Nah, pusat jaringan ini terkoneksi dengan server pusat, yaitu sini USD. USD ini bisa melakukan DNS, tetapi kami belum menetapkan alamat peserta nama domainnya. Tapi sudah bisa melakukan koneksi ke jaringan lain, bukan hanya ke subnetnya. Oke, di sini untuk jaringan WAN, yaitu yang kabel merah menggunakan kabel serial. Di sini menggunakan IP 10.0.0.0 dengan subnet 30, yang artinya hanya boleh menggunakan 2 perangkat saja, yaitu router antar gedung ini. Ada router di DJ dengan di DH, DJ dengan di DI, dan DJ dengan SD. Oke, langsung saja. Router di dalam gedung DJ ini memiliki 3 kaki, itu koneksi ke switch di ruang TU, akses point di lorong, dan switch pada lantai 2, itu di ruang UTBK. Untuk interface dari router ini, kita dapat setting lewat command line, atau untuk lebih cepat bisa lewat tab config yang disediakan oleh packet tracer. Nah, untuk serial, ya kita harus masukkan 10.0.0. Lalu untuk gigabit interface, yang ini yang kabel warna hitam biasa, itu kita perlu masukkan 192.168.1.1 untuk jaringan yang diinginkan. Oke, langsung saja di sini kita punya jaringan pertama yang koneksi ke TU mempunyai alamat IP address 192.168.1.1, yaitu interface yang di sini. Network ID-nya adalah 192.168.1.0 dengan subnet 27. Nah, subnet ini artinya subnet 27 ini hanya memperbolehkan adanya 30 host. Mengapa demikian? Karena di dalam ruangan TU ini terdapat kurang lebih 5 komputer. Yang artinya jika suatu waktu ingin melakukan penambahan, itu tidak akan melebihi kapasitas 30 host tersebut. Bisa saja penambahan berupa printer atau komputer lain. Lalu untuk setting IP pool-nya kita dapat memasukkan komen berikut, yaitu IP DHCP pool, lalu nama IP yang diinginkan. Karena di sini sudah di setting IP pool-nya, maka kita tidak perlu lagi. Nah, fungsi IP pool ini adalah untuk memberikan IP address secara otomatis menggunakan DHCP kepada host-host yang terkoneksi pada router ini. Nah, gampangnya seperti memberikan address-address yang tersedia dalam rentang 1 sampai 30 host. Nah, kebetulan sini satunya sudah dipakai oleh interface. Jadi, dia akan mulai dari 2. Kita bisa lihat pada PC 7. Dia mulai dari 2. Lalu untuk access point juga sama. Access point ini fungsinya mirip seperti switch, yaitu menggabungkan beberapa perangkat. Namun di sini bedanya koneksinya berupa nirkabel atau wireless, tidak menggunakan kabel seperti halnya PC. Untuk switch berikutnya terdapat pada lantai 2. Oh ya, untuk subnet yang digunakan adalah slash 26, artinya ini memperbolehkan adanya 62 host yang berbeda. Misalnya suatu waktu pegawai atau dosen ingin melakukan koneksi ke jaringan lain lewat perangkat mobile, laptop atau smartphone. Sini dia mulai dari 64 karena slash 26 itu memperbolehkan 62 host dan harus mulai dari kelipatan 64. Gitu. Terus selanjutnya ada ruang UTBK. Di sini diperkirakan ada sekitar 30 PC yang berbeda. Nah, itu dia mempunyai subnet slash 26 atau 62 host yang berbeda. Sehingga kalau misalnya di sini ada penambahan PC, bisa dilakukan. Tidak akan mempengaruhi scalability-nya. Selanjutnya dari router DJ ini, dia terhubung dengan router DI di lantai 2. Sini. Nah, dari router DI ini, dia terhubung ke 2 switch, yaitu switch yang menghubungkan komputer antar laboratorium dan switch yang menghubungkan komputer pada lab komputer. Ini kenapa kita bedakan, karena agar supaya tidak mempengaruhi jaringan lain. Misalnya di lab komputernya melakukan broadcast, jadi dia tidak akan masuk ke PC pada lab lain. Sini dia menggunakan 192.168.3.0 dengan slash 26 untuk scalability-nya. Lalu sini 27 karena PC yang melakukan sini tidak terlalu banyak. Dari router
gedung DI ini dia juga terkoneksi pada sebuah router di luar backbone. Nah, apa itu backbone? Backbone itu adalah semua router yang terhubung dengan kabel merah ini, atau router utama dari setiap gedung. Yang terhubung dengan USDI juga. Jadi semua adalah backbone-nya. Nah, dia terhubung dengan router lain di luar backbone, yaitu pada router lantai 1. Router ini menggunakan ID network 192.168.2.0 dan 192.168.2.128. /25 dan /27 berturut-turut. Lalu dia terhubung dengan dua switch. Yang pertama ada switch access point pada taman internet dan tempat duduk outdoor. Nah, mengapa di sini kami tambahkan access point? Karena setelah konsultasi dengan teknisi jaringannya, kami mengusulkan untuk menambah sebuah access point di sini karena kebetulan banyak yang menggunakan peralatan mobile di sini seperti laptop dan HP. Itu gampangnya banyak yang nongkrong-nongkrong di sebelah sana. Jadi di sini dia bisa menerima 128 host karena menggunakan /25. Cukup banyak untuk kebutuhan mahasiswa yang sering duduk-duduk di sekitar area ini. Lalu dia juga terkoneksi pada komputer-komputer pada setiap lab. Nah, di sini untuk lab pada lantai 1 dan lantai 2 kita estimasikan dia mempunyai 1 sampai 3 komputer. Untuk keduanya dia menggunakan /27. Kenapa? /27 itu memungkinkan adanya 30 host. Jadi, misalnya lantai 1 ini punya 3 komputer tidak masalah, masih bisa dimasukkan ke subnetnya. Gitu. Lalu untuk selanjutnya, router DJ juga terhubung ke router pada DH yang diletakkan pada pusat jaringan ini. Pusat jaringan ini meneruskan maksudnya ruang kontrol yang menjadi pusat jaringan dari DH. Router ini akan meneruskan. Router ini memiliki hubungan ke access point pada lantai 1 dan lantai 2. Di sini, setiap interface dari router ini memiliki subnet /25 dengan ID networknya itu 192.168.4.0. Artinya dengan /25 ini ada 128 perangkat yang mungkin terhubung di setiap lantai. Cukup banyak untuk kebutuhan mahasiswa yang belajar di gedung ini. Dan tidak mungkin juga semua mahasiswanya datang sekaligus. Mungkin hanya 60 orang atau 100 orang saja. Jadi masih bisa tercukupi. Sama halnya dengan lantai 2, ini dia terhubung dengan access point yang sama subnetnya sebanyak /25. Itu 126 host, bukan 128. Oke, selanjutnya terdapat beberapa teknologi yang kami gunakan di sini. Pertama ada DHCP untuk melakukan pengalamatan secara otomatis. Jadi kita tidak perlu repot-repot men-setting IP pada laptop ini misalnya secara manual. Jika setting secara manual, tapi kita akan masukkan sendiri IP address beserta alamat dari routernya. Alamat dari interface routernya. Dan DHCP kita bisa menunggu request-nya. Lalu successful atau berhasil. Hal ini dapat terjadi karena kita sudah menetapkan sebuah IP pool atau IP apa saja yang bisa digunakan oleh device pada subnet tertentu. Lalu terdapat juga OSPF untuk melakukan routing antar gedung ini. Nah, OSPF ini juga berguna supaya kita tidak perlu melakukan routing table secara manual. Bentuk jaringan router utamanya ini juga menggunakan mesh. Jadi misalnya TU ini satu jalur yang saya gunakan, dia bisa melakukan ke jalur lain. Karena TU ini lumayan vital perannya pada program studi. Untuk melakukan OSPF itu kita bisa masuk ke command line, lalu keluar terlebih dahulu dari interface karena kita akan menyeting router bukan interface-nya, lalu masuk ke router OSPF 1. Nah, ini akan memasukkan kita ke mode router, dari mana mode router ini kita dapat tapi mengenalkan router ini ke router lain. Jadi gampangnya routing table itu pertama kita harus mengenalkan antar router ini supaya nanti dia tahu jalan mana yang lebih cepat untuk menuju ke router lain secara otomatis. Kita jadi tidak perlu mengubah atau menetapkan secara manual. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Ibu Tulung Ganesha Putra dengan NIM akhir 029. Selanjutnya saya akan menjelaskan spesifikasi perangkat usulan. Nah, berdasarkan perangkat yang kami gunakan dalam simulasi tersebut, berikut spesifikasi perangkatnya. Yang pertama itu ada router Cisco ISR 4331, di mana spesifikasinya itu memiliki agregat throughput 100 Mbps hingga 300 Mbps, didukung IPsec, VPN hingga 1 GB per second, routing protocol seperti OSPF dan EIGRP. Nah, hardware itu terdapat 3 port, GB Ethernet onboard, 1 slot
SMX 4 GB di RAM default maksimal 16 GB, 4 GB flash default maksimal 32 GB, power rating hingga 250 watts, dan dimensinya 1,75 kali 17,25 kali 17,25 inch. Selanjutnya ada router Cisco ICR 2911, di mana spesifikasinya itu memiliki agregat throughput hingga 180 MB per second. Didukung voice module routing protocol RAP OSPF, kemudian IEGRP. Nah, hardware itu terdapat 3 port GB Ethernet onboard, 4 slot EHWIC, 2 slot DSP, 1 slot ISM, 512 MB di RAM default, maksimal 2 GB, kemudian 256 MB flash default, dimensi 3,5 kali 17,25 kali 12 inch. Selanjutnya ada switch Cisco 2960-244TT, di mana spesifikasinya itu memiliki switching capacity 32 GB per second, forwarding rate 6,5 Mbps, didukung voice, video, data. Hardware itu terdapat 24 port, 10 per 100 internet plus 2 uplink GB internet, 10 per 100 per 1000. 32 MB di RAM, power consumption 30 hingga 45 watt, AC input itu 100 sampai 240 volt, forwarding rate 6,5 Mbps. Selanjutnya ada switch TP-Link TL dengan seri SF1008D. Spesifikasinya itu memiliki switching capacity hingga 1,6 GB per second, full duplex data processing hingga 200 MB per second per port, IEE 802.3x flow control untuk reliable data transfer. Hardware itu terdapat 8 port, 10 per 100 MB per second auto negotiation RJ45, external power adapter, kemudian power consumption maksimal 2,2 watt, dan plastic case desktop design. Dan yang terakhir ada access point TP-Link EAP610 outdoor Wi-Fi 6, di mana spesifikasinya itu memiliki Wi-Fi 6, throughput hingga 1,8 GB per second, wireless client capacity 250 plus atau up, ideal untuk outdoor high density. Dan hardware itu terdapat 1 port GB Ethernet uplink PoE, 2 internal dual band omni antennas, kemudian power consumption hingga 12,5 watt, dan IP67 waterproof enclosure. Nah, kemudian anggaran biaya yang jika diimplementasikan secara langsung, di mana estimasi biaya ini untuk perangkat baru atau dalam tanda kutip upgrade perangkat, di mana itu ada Cisco router ISR 431 dengan jumlahnya 3, yang dengan harga satuannya itu 60 juta, jadi total harganya 180 juta. Kemudian ada Cisco router ISR 2911, jumlahnya 2, harga satuannya itu 42 juta 100 ribu rupiah, dengan total harga 84 juta 200 ribu rupiah. Yang ketiga ada switch Cisco 2960-24TT, itu jumlahnya 3, di mana harga satuannya itu 20 juta, jadi total harganya itu 60 juta. Kemudian switch TP-Link TL SF1008D, itu jumlahnya 3, harga satuannya 216.000, dengan total harganya jadinya 648.000. Dan yang terakhir itu access point TP-Link EAP610 outdoor Wi-Fi 6, itu jumlahnya 5, di mana harga satuannya itu 1.900.000, jadi total harga itu 9.900.000 rupiah. Jadi total dari anggaran biaya kami itu adalah 334.348.000 rupiah. Baik, sekian dari saya. Saya lanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami harap rancangan yang kami berikan dapat menjadi pertimbangan untuk peningkatan infrastruktur jaringan yang sudah ada ke depannya.